Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, pernah menonton kuis? Pasti pernah ya di televisi. Saya itu ingat ada kuis yang menawarkan kotak-kotak ya, kotak-kotak pilihan dan tawar-menawar. Pinter sekali pembawa acaranya. Jadi saya lupa namanya apa ya. Jadi pesertanya itu diberikan tawaran, pilih kotak A atau kotak B, pilih kotak B atau kotak C. Kalau dia sudah pilih, pilihannya ditawar lagi. Mau ini apa duit? Di kotak itu ada duit yang jumlahnya besar ya. Lalu kemudian di kotak yang satu ada yang kosong kotaknya. Lalu kira-kira kalau dia sudah mendapatkan uang, tapi kan dia tidak tahu kotak itu isinya apa. Yang tahu hanyalah pembawa acaranya. Dan pembawa acaranya pintar sekali, menawarkan lagi. Mau yang pasti apa yang belum pasti begitu ya. Padahal kalau misalnya dipilih, dia sudah mendapatkan uang banyak, misalnya sampai 200 juta begitu ya. Lalu sampai terus jumlahnya meningkat. Ada satu peserta yang luar biasa, dia pintar juga ya menghadapi tantangan itu. Dari mulai nol ya, mulai pilihannya itu cuma uang berapa ribu begitu ya. Lalu kemudian dia bisa memilih kotak-kotak yang benar dan tidak peduli terhadap tawaran dari dari pembawa acaranya. Sampai akhirnya dia itu pilihannya
kotak, mobil, dan kosong gitu ya. Ada kotak yang kosong, ada kotak isinya kunci mobil, dan satu lagi adalah tawaran dari si pembawa acara itu. Orang ini sudah jelas-jelas pilih kotak yang isinya mobil, tapi dia tidak tahu. Semua penonton pun tidak tahu. Lalu kemudian diberikan tawaran. Oke, sekarang saudara mau kotak itu tetap atau ini yang sudah pasti, saya berikan uang 100 juta. Padahal harga mobilnya itu bisa 500 jutaan pada waktu itu. Tapi dia ragu kemudian, sudah sampai di puncak dia ragu. Lalu kemudian dia tanya teman-temannya, minta duit saja, duit saja, duit saja. Lalu kemudian akhirnya diberikan, minta duit saja. Dikasihlah duitnya itu. Lalu sebelum dikasih, pinter lagi pembawa acaranya. Saya mau kasih duit atau pilih yang kotak yang lain. Masih ada waktu 2 menit. Pilihannya masih ada. Jangan sampai Anda menyesal, karena pasti di kotak itu ada yang lebih besar lagi dari ini. Jadi dia tergoda, dia pilih lagi itu kotak yang satu lagi. Dan ternyata setelah dia menetapkan pilihannya, dia tidak mau hanya duit 100 juta, mungkin karena di situ ditawarkan ada yang lebih besar lagi. Dia pilih kotak itu, dan kotak itu setelah dibuka isinya zong, kosong. Menyesal sekali ya, penontonnya juga menyesal, penontonnya juga menyesal sekali yang di studio. Tetapi yang senang adalah pembawa acaranya ketawa-ketawa, pasti dia sudah tahu itu ya. Ketika diwawancarai, gimana perasaan Anda? Wah, zong juga, kosong juga perasaan saya gitu ya. Jadi tadi sebenarnya kalau dia sudah tetap pilih itu kotaknya mobil isinya. Kalau dia pilih yang si pembawa acara tawarkan, dia dapat 100 juta. Tapi kalau dia tidak tergoda untuk omongan pembawa acara tadi, dia nggak dapat yang kosong tadi gitu. Saya menonton acara itu sangat terhibur gitu ya. Wah, ini memang tawarannya luar biasa ini ya. Dan orang bisa bisa cuma main-main seperti ini, tebak-tebakan begitu ya. Bisa beruntung kalau dia beruntung, ya bisa tidak kalau dia tidak tahu juga. Nah, saudara-saudari silakan menyaksikan acara itu ya. Saya nggak tahu acaranya apa, lupa ya. Tapi saya tidak menganjurkan juga sekarang ya. Jadi itu hanya sebagai suatu bagian dari saya saja untuk mengantar khotbah ini. Sebenarnya satu hal yang saya pikirkan dan renungkan adalah bahwa apa yang menjadi pilihan orang itu kalau tidak tahu ya, itu menjadi sesuatu yang samar-samar dan orang banyak memilih yang salah juga karena ketidaktahuan. Ingatan itu juga apa yang kita lihat dan kita pernah ingat ketika peristiwa manusia pertama digodai oleh iblis ya. Ketika manusia pertama digodai oleh iblis, ternyata apa yang terjadi bahwa Adam itu mencoba untuk bisa antara makan atau tidak, dia sudah menolak padahal. Tetapi karena ketidaktahuan dan dia pingin sesuatu yang lebih tinggi lagi. Oh, ternyata itu tidak salah, saya ingin memiliki pengetahuan. Dan dia pilih itu. Dan jadilah dosa yang pertama. Kadang-kadang ketidaktahuan ini menjadi sumber malapetaka itu. Menjadi sumber dosa tadi. Nah, kita ingat sekarang peristiwa Yesus yang dicobai oleh iblis itu. Sesuatu yang dicobai oleh iblis tadi itu sama mengingatkan kita pada peristiwa pencobaan yang manusia pertama tadi. Ketika manusia gagal untuk bisa memberikan pilihannya. Yesus dicobai di padang gurun dan tentu saja dalam cobaan itu dia berhasil mengalahkan dalam 3 pertanyaan itu. Ibarat tadi itu permainan kuis itu dia berhasil mendapatkan jackpot gitu ya, mendapatkan nilai yang paling besar. Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Di sini seolah-olah Yesus tahu isi kotak-kotak itu apa. Seorang iblis yang sebagai pembawa acara tadi mau menggoda, pilih yang ini atau pilih yang itu. Tapi Yesus tahu jawabannya. Beda sekali dengan yang namanya manusia pertama tadi, Adam tadi. Ketika digoda, ya makan saja, itu kan enak. Tapi ini dilarang, makan saja, kamu akan mendapatkan pengetahuan. Dia tidak tahu kalau itu salah. Dan dimakan juga karena ingin mendapatkan pengetahuan itu.
Tapi Yesus berbeda di sini. Dia mengetahui kotak mana yang ada isinya, kotak mana yang tidak ada isinya. Dan dia menjawabnya dengan jelas gitu. Nah kalau kita semua punya pemahaman seperti Yesus ini, saya rasa iblis sudah malas godain manusia gitu ya. Tapi masalahnya kita tidak memiliki pengetahuan seperti Yesus ini. Nah lalu kemudian pertanyaannya, wah kalau begitu berarti kisah dalam Injil ini Yesus yang dicobai itu berarti bukan contoh buat manusia dong. Bukan begitu. Jadi di sini memang dikatakan kalau engkau anak Allah. Ini iblis ini sudah memberikan suatu pujian dahulu dan sudah memahami siapa yang digoda. Bukan berarti kalau Yesus anak Allah itu berarti kita tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan di sini. Di sini kalau kita lihat saudara-saudari yang terkasih, Yesus dicobai di padang gurun ini menunjukkan kepada kita bahwa di sini dia mampu untuk bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik, mana yang tidak harus dipilih. Dan itu tentu saja terjadi dalam suatu peristiwa padang gurun. Selama 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Di sini kita melihat sebuah lambang-lambang Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus dan Yesus yang dibawa sampai ke padang gurun untuk bisa melihat bagaimana Yesus sendiri memiliki integritas, untuk melihat bagaimana Yesus sendiri mampu untuk bisa menjadi sang penyelamat itu. Saudara-saudari, kita tidak perlu melihat Yesus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, tapi kita mampu untuk bisa melihat apa yang dilakukan Yesus di sini. Yang dilakukan Yesus di sini sama seperti kita sekarang ini. 40 hari kita diminta untuk mampu bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Yaitu adalah mengolah batin. Di sini Yesus mampu mengolah batin, bukan berarti karena dia anak Allah, lalu kemudian pasti dia bisa melihat segalanya, mana kotak yang isi, mana kotak yang kosong. Tapi diperlukan di sini adalah mengolah batin. Orang mampu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan mengolah batin itu. Mengolah batin akan hambar begitu saja tanpa disertai oleh Roh Kudus. Maka di sini sebenarnya simpel. Suatu hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu bagaimana kita mengosongkan diri kita, membiarkan Roh Kudus yang menjawab. Yesus disertai oleh Roh Kudus, dan Roh itulah yang menjawab. Kadang-kadang kita sudah merasa bahwa kita mampu untuk bisa mengambil keputusan itu, mengambil hal yang kita lakukan itu. Tetapi ternyata yang kita lakukan salah lagi. Kenapa? Karena kita belum bisa membedakan itu. Dan kita diajak di sini untuk bisa membedakan dengan sangat jelas, yaitu dengan olah batin. Olah batin yang dilakukan Yesus ini sebenarnya sudah dikenal dalam abad pertama, dalam istilah pertapa, yaitu mengosongkan diri, membiarkan Roh untuk bisa memberikan pengetahuan mana yang harus dipilih, mana yang tidak. Dan tentu saja hal ini biasa dilakukan dalam retret-retret. Ya kalau para imam ya latihan retret Ignatius Loyola itu, dan itu adalah hal yang dilakukan dalam mengolah batin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, puasa itu tidak lain adalah mengolah batin kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengubah martabat kita yang lemah dari manusia pertama yang gagal sampai manusia yang ditunjukkan kepada Allah seperti Kristus, yang mampu bisa menolak segala sesuatu yang dianggap tidak baik itu. Yesus digoda supaya tidak sampai pada tujuannya penyelamatan, tetapi tentu dengan mata batin yang bisa memilah-milah, dia bisa menjawab pertanyaan itu. Nah sekarang pada kita adalah bahwa kita manusia sering dicobai. Bahkan bukan saja kita tidak tahu, kita sudah tahu itu salah. Kita sudah tahu itu salah, pasti kita akan lakukan juga karena kepepet. Nah itu pertanyaannya. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena tidak mengolah batin kita, tidak membiarkan itu diputuskan oleh Roh Kudus, tetapi diputuskan oleh diri kita sendiri. Saudara-saudari, kelihatannya memutuskan bersama Roh Kudus itu jauh levelnya di atas manusia, tetapi tidak. Ternyata hal ini adalah praktek-praktek kuno yang biasa dilakukan. Bagaimana orang dengan pertimbangan rohani, pertimbangan mata batinnya,
dengan Roh Kudus mampu untuk memilih dan memilah mana yang baik dan tidak baik. Tentu hari ini kita diajak dalam 40 hari ini terus mengolah batin kita. Puasa bukan berarti menahan lapar dan juga menahan segala sesuatunya, tetapi bagaimana batin kita itu dipenuhi Roh Kudus sehingga yang mengambil keputusan bukan manusiawi kita lagi, tetapi dipilihkan. Karena yang mengerti kotak-kotak itu ada isinya apa tidak, itu ya Roh Kudus. Mata kita nggak bisa melihat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon rahmat Roh Kudus, mengheningkan diri kita, mengolah batin kita seperti di padang gurun yang hening, yang membiarkan roh itu masuk dan memilih mana jalan yang harus kita pilih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.